Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irani Ngumresmawa bertindak sebagai moderator untuk webinar pada pagi hari ini dengan tema cara jitu publikasi jurnal bereputasi. Saya akan sedikit ya men-sharekan biodata dari ataupun kurikulum vitae dari Dr. Fathia Fatimah. Oke, nanti pembahasan materi Dr. Fathia Fatimah adalah mengenai how can a beginner publish a paper in a good journal. Sedikit saya bacakan untuk kurikulum vitae dari Dr. Fathia Fatimah. Beliau ini dari segi pendidikan lulus S1 adalah lulusan dari Universitas Andalas, S2-nya di Universitas Negeri Padang, dan juga S3-nya adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Peraih cum laude Ibu pada program studi Doktor Matematika di Universitas Gadjah Mada di tahun 2018. Ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Ibu Dr. Fathia Fatimah di sini ya sebagai meraih Rector Award terbaik pertama dalam lomba artikel jurnal, dan saya lihat juga ada beberapa paper ataupun artikel yang sudah publish secara internasional, baik itu di Q1 maupun Q2 dan Q3. ID Scopusnya ini sudah tertera pada biodata Dr. Fathia Fatimah ya, indeksnya untuk Scopus 4, Google Scholar 5. Saya rasa ini sangat tepat sekali ya untuk Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa ataupun yang di luar dari STIAPAN ini dapat menimba ilmu ataupun kita sharing ilmu dengan Dr. Fathia Fatimah. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu Fathia, saya persilakan. Baik, sambil menunggu panitia untuk men-sharing materi, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat merasa terhormat ya dapat undangan dari STIE Yapan Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Panitia yang sudah bekerja keras agar terlaksananya acara ini, dan niat baiknya supaya kita dapat sharing sharing pengalaman, sharing informasi. Karena kalau dari segi materi, saya yakin Bapak Ibu banyak sekali yang bisa didapat dari YouTube, dari Google, dari begitu banyak sumber internet. Tapi kita kan di sini hanya sharing, saya juga masih belajar, masih menyemangati diri untuk menulis. Nah, ketika ada undangan untuk mengisi acara ini, saya sangat ingin untuk berbagi, karena berdasarkan pengalaman ketika saya dulu pertama kali menjadi dosen yang mencari-cari sumber informasi, sangat ingin ada orang yang bersedia untuk berbagi, begitu ya. Jadi ini kesempatan yang ditunggu-tunggu, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lebih lanjut, dan mudah-mudahan bermanfaat walaupun ilmu yang saya peroleh masih sedikit. Baik, kita tunggu panitia untuk menayangkan PowerPoint-nya, karena tadi saya juga masuk dari link guest. Oke, terima kasih. Mungkin bisa di slideshow, Pak, di yang pertama dulu aja. Baik, kenapa judul ini yang saya ambil gitu ya, How can a beginner publish a paper in a good journal? Jadi kenapa, bagaimana caranya seorang yang baru amatiran begitu, mempublish sebuah artikel pada jurnal yang bagus. Saya tidak menganggap Bapak Ibu peserta seminar ini amatiran, tapi ini lebih kepada saya pengalaman waktu pertama kali menulis artikel pada pada jurnal bereputasi ya. Nah, jadi ada sebuah motivasi untuk kita dan ada sebuah kepanikan dalam tanda kutip
bisa nggak ya saya menerbitkan sebuah artikel pada jurnal bereputasi, sementara kapasitas ilmu kita baru sebegini. Biasa akan muncul keraguan itu pada diri kita. Nah, mengapa judul ini yang saya buatkan? Jadi jawabannya adalah bisa gitu, insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita begitu banyak punya contoh-contoh dan role model. Jadi dengan 3 poin akan saya jelaskan. Nanti mudah-mudahan Pak Andi bisa join kita dan beliau mempertegas hal-hal terkait publish artikel ini. Next. Nah, yang pertama adalah manuskripnya itu harus bagus dulu, gitu ya. Namanya juga kita ingin menjual ide, maka ide kita harus bagus dulu. Jika manuskripnya nggak bagus, maka editor itu akan mudah untuk dalam tanda kutip itu membuangnya begitu saja. Karena editor itu kan sibuk semua ya. Target kita kita bikin lebih tinggi dulu, yaitu jurnal internasional bereputasi. Jadi sekitar Q2 ke atas. Jadi kalau seandainya tidak tercapai, ya paling turunnya ke Q3 atau Q4. Tapi tidak jatuh ke jurnal predator. Nah, untuk menembus Q2 dan Q1, kita harus buat manuskripnya yang bagus. Itu sudah ini ya, sudah sunatullah kalau istilahnya ya, atau sudah hukum alam begitu, supaya editor tahap pertama itu di editor, kita langsung bisa menarik hati editor terlebih dahulu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan ide, gitu ya. Cara mengembangkan idenya bagaimana? Oke lah, sekarang kita harus punya manuskrip yang bagus. Tapi bagaimana cara mengembangkan idenya? Cara mengembangkan idenya adalah harus menemukan inovasi. Nah, inovasi ini kita mulai dari membandingkan antara ide yang lama, kemudian yang saat sekarang, dan yang akan datang. Jadi, sesimpel itu gitu. Kita perlu mencari masalah di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam kehidupan nggak pengen cari-cari masalah, tapi kalau di artikel kita justru ingin mencari masalah. Bacalah beberapa artikel, 2 artikel, 5 artikel, 10 artikel, 20 artikel, begitu ya. Kemudian yang dicari adalah masalahnya, gap-nya. Kalau gap itu kan kita akan lihat di masa lalu atau di literatur sebelumnya seperti apa. Lalu kondisi sekarang bagaimana. Future ini kalau orang yang futuristik, yang selalu berpikiran jauh ke depan, itu bagiannya Pak Andi nanti, manajemen pemasaran. Oke, silakan kembangkan inovasinya jauh ke depan, misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan kita yang sederhana-sederhana ini, future ini tidak harus langsung ke 10 tahun ke depan. Tapi misalkan ya, ide baru yang belum pernah dibahas oleh orang lain di masa lalu, dibutuhkan saat sekarang, dan akan berlanjut di masa datang. Maksudnya berlanjut di masa datang itu adalah Bapak Ibu tidak boleh pelit. Artinya, silakan bukakan open problem. Begitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan ide, teknisnya kita langsung ke tipsnya gitu. Pertama, kumpulkan artikel-artikel yang terkait bidang kita, topik kita, yang memang kita interest. Sudah dikumpulkan, ambil biasakan dari jurnal internasional yang bereputasi, karena dia mengulasnya akan sangat runtut, dan kemampuan kita membaca juga akan naik levelnya. Kemudian, setelah kita mengumpulkan artikel, dari judulnya kita lihat abstraknya. Seperti itu kan. Dari abstrak, oh ini semakin menarik. Kalau sudah semakin menarik, kalau saya cenderungnya tidak langsung baca runut dari pendahuluan sampai akhir, tapi justru bacanya kesimpulan. Kalau penulis yang baik, dia akan selalu memberikan open problem ke orang lain. Sama ketika kita mencari, jadi bawakan ke diri kita ingin mencari sebuah ide artikel, kita akan butuh orang yang memberikan inspirasi atau ide. Nah, karena itu berlaku untuk kita pribadi, kita juga akan merasakan orang lain juga begitu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat artikel, saya sarankan tetap buat open problem. Misalkan sudah dibahas ya, sampai kesimpulan. Kemudian Bapak Ibu akan memikirkan, oh artikel ini bagus jika dikembangkan di bagian ini, tapi saya belum bisa. Itu jangan di-keep.
Nggak usah kasih ke orang, nanti orang dapat idenya, lalu saya nggak nulis-nulis, nggak boleh begitu. Nah justru disitulah kita dapat poinnya. Teman-teman atau Bapak Ibu juga ngelihat sebuah artikel, lihat di bagian kesimpulan, ada nggak open problemnya? Kalau ada open problem, oh ini belum dibahas oleh orang, oleh si penulisnya, si penemunya. Saya akan gali ini. Ambil itu, karena kan dia sudah share bahwa ini menarik untuk dibahas. Ambil itu. Nah itu ya cara kita mengembangkan ide. Selalu kita cari gap atau masalah di masa lalu, kaitkan dengan kondisi sekarang sesuai kemampuan skill kita, kemudian lihat yang masa datang untuk memberikan kontribusi kita ke ilmu pengetahuan dalam bentuk ide atau open problem. Jadi inovasi menggabungkan 3 hal ini. Kemudian kita akan lihat selanjutnya yaitu kontribusi. Next, Pak. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah kontribusi ya. Nah, bagaimana kita memberikan kontribusi? Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita membuat artikel sebagai editor, dia akan melihat di mana letak kebaruannya, di mana letak kontribusi ide artikel ini terhadap ilmu pengetahuan, gitu ya. Oh, saya belum S3, so kalau belum S3, apakah tidak bisa memberikan sebuah kontribusi kebaruan dalam ilmu pengetahuan? Bisa, contohnya begini. Sekarang ada masalah baru, oke ya. COVID ini adalah masalah baru, kita nggak pernah memprediksikan COVID sama sekali, ya kan? Siapapun itu di dunia ini nggak pernah memprediksikan pada awalnya. Tahu begitu masifnya COVID ini, berarti kan masalah baru. Nah, masalah baru ini bisa nggak kita tangani dengan metode lama? Ada jenis tertentu dari COVID ini dengan virus yang mirip sebelumnya. Nah, itu ditangani dengan metode lama. Oke, jadi ada masalah baru, kita selesaikan dengan metode lama. Boleh, itu jadi artikel. Atau masalah baru sekarang, Bapak Ibu punya ide baru. Oh, kalau kondisi baru seperti ini, metodenya adalah baru seperti ini yang saya tawarkan. Tapi selalu ada background ya, ada dasar kita berbicara. Jadi runut beberapa definisinya atau beberapa literaturnya. Karena saya lihat di STE Yapan, kalau untuk peserta dari STE itu ada dari akuntansi, manajemen, jurusannya, maka lihatnya seperti itu gitu. Dari segi akuntansinya bagaimana, dari segi manajerialnya seperti apa. Ini ada masalah loh yang baru, bisa nggak kita temukan metode baru untuk ini? It's okay kalau kita punya ide-ide baru. Nah itu dalam bentuk artikel. Ada 2 jadinya kan. Jadi ada masalah baru, tapi kita gunakan metode lama, jadi sesuatu ke kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan laku di jurnal. Kemudian ada masalah baru dengan metode baru, apalagi begitu. Kemudian bisa nggak Bu Fatia kalau misalkan masalah lama tapi kita pakai dengan metode baru? Boleh. Jadi ada masalah lama, kita lihat, kemudian kita gali, kita baca lagi literaturnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi, kondisi sekarang bagaimana, kita buatkan metode baru. Kita launching, kita perkenalkan. Bisa. Kemudian, kalau misalkan teoritis, yang suka di bagian teoritis, bukan aplikasi, ada nih teori lama. Teori lama itu belum diimplementasikan dalam penerapan, gitu. Misalkan dari segi akuntansinya gitu ya, accounting-nya, ada nih teori-teori lama, tapi belum diterapkan dalam kondisi sekarang, implementasinya. Itu jadi sebuah artikel lagi. Ada juga teori lama, dengan dasar-dasar teori lama, jadilah teori baru. Nah, itu yang saya buat kemarin. Jadi akhirnya saya mengeluarkan teori baru, namanya N-subset. Jadi yang dirujuk adalah bukan hanya orang Indonesia yang merujuk pastinya, karena kita menguploadnya di jurnal internasional bereputasi, maka orang lain pun akan melirik kita. Oh, ada nih ide baru N-subset. Datangnya dari mana? Dari Indonesia. Jadi kita juga membawa nama baik bukan hanya instansi, tapi juga negara kita. Begitu. Jadi ini kontribusinya ya. Jadi kalau seandainya susah sekali kayaknya untuk membuat artikel jurnal untuk menemukan ide, sebenarnya idealnya hanya berkisar di sini. Dari sini aja minimal sudah dapat 5 jenis artikel, ya kan? Berdasarkan pola yang saya tampilkan pada slide. Next.
Ya, kita baru masuk flow. Kalau flow-nya berarti kita sudah jelas nih. Oke, saya ketemu ide baru. Oke, saya akan melihat kontribusinya kayaknya ini aja deh, masalah lama tapi dengan metode baru. Oke, fine. Sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, kita lihat flow-nya. Namanya juga bercerita. Bapak Ibu kalau curhat dengan orang kan kita lebih enak kalau seandainya alur ceritanya ada, ya kan? Kalau nonton sinetron juga begitu, ada alur ceritanya. Nonton film juga begitu, ada alurnya. Jadi kalau bahasa Prof saya waktu itu yang mengkritisi habis-habis artikel saya yang pertama, dia bilang Fatia kurang bisa menari-nari dalam introduction, ya bahasanya. Jadi memang dancing in the floor itu perlu ya, jadi berhappy-happy, bergembira di introduction atau di artikel itu perlu. Jadi ada alurnya, ada flow-nya, jadi kita mengalir begitu. Nah, itu memang tidak gampang, tapi bisa. Makanya judul tadi, seingat lagi, ini bukan kata orang pakar ya. Saya kan pemula, jadi yang saya ungkapkan adalah berdasarkan pengalaman. Jika saya bisa, saya yakin Bapak Ibu di STI Yapan, Bapak Ibu dosen, teman-teman yang peserta juga pasti bisa. Nah, sekarang flow-nya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus munculkan kenapa topik ini, kan kita sudah patok tadi ya kontribusinya ya, jadi jenisnya harus tahu dulu. Jadi misalkan tadi, ambil salah satu contoh adalah metode lama, tapi dengan masalah lama dengan metode baru. Oke, kalau begitu metode baru yang saya usulkan ini kenapa penting? Nah, kenapa pentingnya itu munculkan di pendahuluan. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Munculkan di metode gitu. Nah, metode. Kemudian bagaimana kamu menemukan ya itu juga atau apa yang kamu temukan kita bahas di pembahasan. Jadi sesimpel itu. Nah, yang kelima tadi jangan lupa memberi. Jadi jangan hanya mengambil tag tapi juga and give ya. Kita juga memberi. Silakan share open problemnya. Mudah-mudahan dengan cara itu kita juga masalah kita juga dimudahkan begitu ya. Karena kita sudah memberi solusi bagi orang-orang yang lagi mencarikan ide. Jadi flow-nya adalah sesimpel ini. Kalau menurut saya nggak apa-apa misalkan Bapak Ibu membuat outline-nya. Kalau memang nyamannya, enaknya dari metode dulu, berarti dari how-nya dulu. Tapi ada nyamannya secara orang sosial, misalkan akuntansi dan manajemen, lebih sukanya justru dari why-nya dulu, jadi state of the art-nya dulu, kenapa ini penting. Metode ini penting karena berdasarkan teori si A, si B, si C, gambarannya seperti ini, tapi kondisi sekarang harusnya begini, 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 nah itu why-nya dulu. Tapi kalau Bapak Ibu nyamannya adalah metode, atau kuatnya di metode, bagaimana kamu melakukannya itu munculkan terlebih dahulu. Jadi menurut saya flow ini nggak harus kaku. Apakah dari why dulu atau dari how dulu atau apa yang kita hasilkan dulu. Saya orang eksak, matematika, S1 murni, S2 saya orang pendidikan matematika, S3-nya matematika murni, kembali lagi di UGM. Jadi kita nggak bisa memaksakan gitu tipe karakter untuk menulis kita dengan orang lain. Yang kita bisa adalah sharing. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kalau saya orang eksak, saya lebih cenderung menggunakan how dulu, metode dulu. Tapi itu nggak bisa kita sampaikan ke orang manajerial, Pak Andri, atau ke Bapak Ibu dosen STIE Yapan, misalkan manajemen dan akuntansi. Jadi enaknya seperti apa? Yang penting adalah artikel kita jadi, ya kan? Poinnya kan di situ. Mau nyamannya mulai dari mana itu adalah kita yang tahu, kemampuan kita yang tahu, skill kita yang tahu. Gitu. Jadi setelah sudah jadi, setelah kita rangkai, baru nanti diperhalus. Tapi flow ini minimal yang 4 ini harus ada, begitu ya. Kalau sudah bikin artikel, ketik tanpa diedit, kemudian dibaca lagi, cara membacanya mempertanyakan muncul nggak why-nya tadi ya, pentingnya itu. Kalau belum, berarti perlu ditambahkan di introduction. Kemudian lagi di artikel ini sudah saya jelaskan nggak ya bagaimana saya menjelaskan, atau penjelasan saya apakah kurang kuat, tidak membuat yang membaca itu yakin, berarti how-nya perlu dipertegas. Lalu hasil yang ditemukannya itu seperti apa? Orang akan bertanya, dari artikel ini
temuannya apa ya? Apakah saya sudah mempertegas itu? Apakah saya sudah mendetilkan itu? Apakah saya sudah membuat contoh-contohnya? Apakah saya sudah mengkomparnya, membandingkannya? Nah, berarti what-nya harus ditambah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Saya ngasih nggak ya permasalahan ke orang lain, open problem? Kalau enggak, berarti saran Bu Fatia yang terakhir ini belum saya beri. Gitu ya. Jadi ketika sudah kita tulis, baca lagi 2 hari lagi, seminggu lagi, baca berdasarkan kalimat tanya ini. Begitu. Next. Nah, ini ya. Karena target kita tadi adalah jurnal internasional bereputasi, mau tidak mau kita harus menggunakan English for academic writing. Jadi begini, kok harus menggunakan bahasa Inggris? Karena itu bahasa internasional yang sudah disepakati saat ini adalah bahasa Inggris. Saya mau menggunakan bahasa Indonesia, oke, fine, berarti carilah jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia. Saya mau menggunakan bahasa Arab, boleh, ada bahasa Arab juga, ada jurnal berbahasa Arab juga di Scopus. Jadi kita lihat yang secara umum di sini ya. Kalau kita pangsa pasarnya ingin tulisan kita dibaca lebih luas, tentu bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kemampuan untuk menulis akademik bahasa Inggris bisa yang pertama adalah dipelajari. Oke, dipelajari ya artinya kita belajar, kita download bukunya, kita baca bagaimana tata bahasanya, kita mencatat, meluangkan waktu untuk membaca dengan detail bagaimana menulis dalam sebuah artikel begitu. Itu pertama, learn. Yang kedua adalah kalau nggak bisa kita pelajari, kita bertanya. Gitu ya, next. Jadi yang berikutnya adalah kita bertanya. Kalau bertanya, artinya bertanya itu bisa jadi kita bertanya ke orang personal, saya bertanya ke Bu Ira, ke Bu Tuti, begitu, atau bertanya langsung ke jurnalnya. Bukan menghubungi editor, tapi kita mengambil jurnal yang sudah kita tembak tadi atau kita pilih, kemudian ambil artikel di sana, kita bertanya ke artikel tadi, kira-kira seperti apa ya cara menulisnya? Gitu. Oh, menulisnya seperti ini. Gaya menulisnya begini. Kalau ketika compare begini. Oh, dia biasanya nggak menulis tabel atau gambar nggak begini gitu. Penjelasannya seperti ini. Jadi kita bertanya dalam segi langsung ke jurnal yang kita bidik. Kalau dua hal ini tidak bisa kita kerjakan dengan keterbatasan yang ada, gitu ya, apakah keterbatasan waktu, finansial, dan segala macam yang kita buat alasannya, oke, fine. Yang ketiga pakai hire people. Jadi artinya bukan kita meng-hire atau membayar orang, next Pak, membayar orang untuk menuliskan artikel kita, tapi kita mengambil jasa proofreading, artinya mengambil jasa orang yang pakar dalam bahasa Inggris, begitu ya, sesuai dengan bidang minat kita. Itu boleh. Jadi alasan saya nggak bisa nulis karena saya nggak bisa bahasa Inggris, yuk terapkan 3 ini. Kalau nggak mau meluangkan waktu untuk membaca, kalau nggak mau meluangkan bertanya secara personal ke orang-orang yang sudah biasa, artinya kita konsultasi, kalau nggak ambil yang ketiga. Jadi bayar upah orang untuk mentranslate artikel kita. Tapi artikel bahasa Indonesianya harus bagus dulu. Jadi harus strong dulu. Karena pernah saya melihat sekilas begitu ya, melihat sekilas artikel teman karena disuruh baca, tolong dong Bu Fatia baca, saya bilang, saya aja yang orang Indonesia lah pasti ya, kemudian baca bahasa Indonesia bingung gitu, bertele-tele, apalagi orang mentranslate-nya. Jadi artikel kita sudah fix dulu, baru kita lempar ke jasa untuk penerjemahan. Karena jasa penerjemahan itu se-expert-expertnya dia, yang tahu tentang artikel itu sesungguhnya adalah kita. Ya, flow-nya kita, itu daya pikir kita. Jadi kalau seandainya kita serahkan mutlak ke mereka,
tanpa membersihkan terlebih dahulu yang bahasa Indonesianya dengan kalimat yang ini ya, yang pas gitu, yang tegas, tidak bertele-tele, tentu nanti terjemahannya akan berbeda gitu. Itu poin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita harus punya strong manuscript. Yang kedua, yaitu kalau sudah punya artikel yang bagus, bagus ya, bagus artinya itu adalah yang tadi ya, sudah kita runut kriterianya. Yang kedua adalah kita harus memilih jurnal yang tepat. Sama begini, ketika saya menulis sesuatu, kayak matematika, tapi dimasukkan ke jurnal akuntansi, itu nggak cocok, iya kan? Maka kita harus mencari jurnal yang tepat untuk artikel kita. Nah, cara mencari jurnal yang tepat ini bagaimana? Next. Pertama, kita harus lihat dulu citasi yang ingin kita ada artikel kita ada di sana gitu. Indeks citasinya seperti apa? Apakah cukup Google Scholar gitu ya? Kemudian apakah cukup DOAJ atau pengennya di Scopus sesuai standar pemerintah kita misalkan, atau pengennya ISI gitu, Web of Science yang lebih tinggi lagi dari Scopus. Nah, kita harus punya target seperti itu dulu. Jadi why-nya harus dapat. Kenapa saya memilih jurnal tertentu? Kira-kira ingin target indeksnya seperti apa, gitu. Next. Kemudian setelah dapat, kita akan melakukan cek dan recheck. Cek yang pertama adalah, ini kita cari-cari jurnal, begitu ya. Kemudian kita lihat aims dan scope-nya, tujuan dan scope ruang lingkup jurnalnya bagaimana. Sebelum artikel saya terbit di Q1, itu sudah 3 kali ditolak oleh jurnal. Nah, jadi memang menulis artikel itu kalau ditolak jurnal itu sudah biasa gitu ya. Kata orang kayaknya lebih sakit ditolak mantan, Fatia, kata teman waktu itu lagi kuliah, dibandingkan dengan artikel. Karena artikel itu siang malam kita mengerjakan. Ya, bisa bukan hanya 20, dari 10 halaman kita membaca kurang lebih 100 jurnal artikel. Kita tulis dan kita sudah merasa pede, ini udah bagus menurut versi kita, bahasa Inggrisnya juga sudah oke, kita upload gitu di jurnal, kita tahu hanya hitungan 2 minggu ditolak begitu. Kalau mantan kan biasanya agak delay begitu ya Bu Tuti ya, jadi ada agak lama gitu ngasih penjelasan. Ini kalau editor nggak langsung main buang aja dalam 2 minggu. Alasan pertama artikel saya ditolak ini, jadi skopnya nggak cocok. Nah, jadi karena kita terlalu pede, saya pemula, pengen dapat jurnal yang kualitas tinggi gitu ya. Kemudian, ini kayaknya cocok dari judulnya aja, kemudian ada bagian tertentu, menurut saya ini cocok, masukkan. Ternyata dia bilang oleh editornya, sebenarnya artikel kamu kalau dibaca, itu bukan di bagian kami, katanya. Langsung dibuang dalam 2 minggu. Tapi bolehlah ya, daripada di PHP, langsung diputuskan gitu aja. Nah, jadi harus penting adalah untuk menghemat waktu, jangan ditiru gaya saya tadi itu, karena nanti waktunya akan terbuang, maka ambillah jurnal, pelajari lebih dalam, skopnya seperti apa. Next. Yang selanjutnya adalah kita lihat tipe-tipe artikelnya. Nah, tipe-tipe artikel di jurnal yang tadi, misal kita sudah memilih jurnal A, kita lihat skopnya, oke, cocok kayaknya dengan artikel saya. Kemudian kita gali lagi, kita baca lagi jurnal tersebut, tipe-tipe artikel yang diterbitkan di sana seperti apa. Kalau tipenya adalah state of the art, artinya literatur, jangan dimasukkan di situ application, ya, application atau penerapan. Kalau tipenya adalah penerapan, jangan isinya hanya teori aja. Angka aja, tabel, akuntansi perhitungan gitu ya, buku keluar, buku masuk begitu. Karena yang dibutuhkan justru di sana adalah teoritis ternyata gitu. Atau dia yang dibutuhkan adalah khusus untuk membahas literatur review. Kemudian dilihat lagi artikel di jurnal tersebut, kalau nggak literatur review, kalau nggak di aplikasi,
apalagi bidang yang lainnya. Oh ternyata dia fokus ke yang itu tadi teoritis gitu. Artinya kalau di matematika itu banyak cacingnya gitu ya. Jadi ada teman saya membuat begitu banyak rumus-rumus ingin memasukkan kepada sebuah jurnal yang application. Saya sarankan Anda jangan bunuh diri gitu. Mending cari cara lain bunuh dirinya. Jangan seperti itu membuat sakit hati saya gitu saya bilang. Jadi ambillah jurnal yang memang minat di bagian teoritis. Jadi teori aja, cacing aja semua. Integral, rumus, ada di sana. Jadi dilihat ya tipe-tipe artikelnya. Kalau sudah ada yang cocok, oke. Next, kita pertegas dengan Skimago. Ya, silakan next. Nah, untuk yang Skimago Journal ini, Bapak Ibu ingin targetnya berapa impact factor-nya? Saya nggak pengen tinggi-tinggi dulu, Bu Fatia pengennya adalah 3 gitu ya. Nggak pengen tinggi tapi langsung 3 impact factor-nya. Boleh, berarti ambil impact factor yang 3. Kemudian pengennya saya 2, oke, ambillah impact factor 2. Atau saya pengennya 0,5, boleh. Asal dia Scopus, misalkan karena sesuai dengan standar karir sekarang butuhnya Scopus, kebijakannya belum beralih ke yang lain, oke, kita penuhi itu terlebih dahulu, ambil aja yang impact factor 0,5 atau 1 gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kita pertegas dan cek dan recheck untuk memilih jurnal yang tepat. Next. Kemudian kita lanjut ke ini panduan untuk penulis. Panduan untuk penulis ini sangat jelimet dan panjang. Jadi setelah kita bersusah payah untuk membuat manuskrip artikel yang 10 halaman gitu ya, waktu malam kita bergadang segala macam, ternyata kita akan lelah dan berlapang dada, harus rendah hati, patuh kepada guideline yang diberikan oleh jurnal. Jadi caranya adalah baca guideline-nya, patuhi itu dan terapkan. Ada misalkan contoh lagi ya, teman. Oh, saya nggak mau artikelnya harus begini, tabelnya harus begini, gambarnya harus begini. Saya bilang, kamu mau masuk jurnalnya di A kan? Iya, patuhi itu. Kita aja di Indonesia juga begitu kan, jurnal akreditasi, patuhi gaya selingkung gitu ya. Kalau nggak mau patuh ke sana, berarti carilah jurnal yang cocok dengan artikel Bapak Ibu cara penulisannya. Kalau nggak, maka kita harus berendah hati, mulai mempelajari dan menuliskan sesuai dengan gaya penulisan artikel yang kita pilih. Detail sekali. Mulai dari layoutnya, download template yang diberikan oleh jurnal. Kalau misalkan jurnal harus mewajibkan pakai latex, kalau misalkan kita yang eksak ya, maka pelajari pakai latex. Kalau jurnalnya hanya pakai Word, oke, tulis pakai Word. Layoutnya juga harus detail. Kemudian referensi, bagaimana cara penulisan referensinya juga sangat detail. Jadi memang akan lelah kita akan bertambah setelah manuskrip. Kita juga akan lelah untuk mematuhi dan merapikan artikel kita sesuai dengan kebutuhan jurnal yang kita pilih. Bu Fatia, bisa nggak kita menembak artikel jurnal terlebih dahulu, kemudian kita menulisnya sudah mengikuti gaya selingkung jurnalnya? Boleh, justru itu lebih bagus. Tapi kita perlu mengantisipasi mental kita yang seperti saya bilang tadi, ternyata jurnalnya menolak. Bapak Ibu kan nggak pengen jerih payah artikel ini hanya menjadi sarang nyamuk gitu ya, atau tumpukan kertas. Kan kita akan submit kembali ke jurnal yang lain. Kalau submit ke jurnal lain, ya kita harus patuhi jurnal tersebut. Nah, jadi kita harus membiasakan diri untuk move on dan mulai rendah hati untuk mematuhi guideline dari jurnal yang diberikan. Termasuk gambar gitu ya. Gambarnya kurang jelas, tabelnya nggak detail. Oke, patuhi, perbaiki. Karena kita sudah memilih dia. Oke, itu untuk jurnal. Sudah 2 topik ya. Jadi yang pertama adalah strong manuscript. Kemudian yang kedua ada right journal. Jadi jurnalnya harus tepat. Yang ketiga, kita akan masuk next
Nah, ini yang kita butuhkan, ya, good persistence. Jadi, saya selalu bilang begini, ke siapapun gitu yang pengen berdiskusi, untuk menulis artikel tuh nggak butuh kesempurnaan. Tapi persisten iya. Jadi kebertahanan dan keteguhan hati iya. Itu yang penting. Kenapa itu perlu? Coba, next. Nah ini, jadi harus kuat siap mental untuk ditolak. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya ditolak, gitu ya, ini bukan akhir dari dunia. Ya kan Bu Ira, ditolak laki-laki, ada laki-laki lain. Begitu ya Bu, Pak Rifki ya, jadi ditolak oleh perempuan, ada perempuan lain. Jadi bukan akhir dari dunia. Nah, kenapa bukan akhir dari dunia? Ini saya ambil tipsnya. Next. Kita lihat. Pertama, jadi take the advice seriously. Artinya begini, Bapak Ibu kan sudah mengupload artikelnya ke jurnal yang kita pilih tadi, yang kita bidik. Kemudian ditolak. Ketika ditolak, mereka harus ngasih reason. Jadi siapapun itu kalau menolak kan pasti ada alasannya. Ketika ditolak itu, dia akan sebutkan. Karena mereka sudah bersusah payah meluangkan waktu membaca artikel kita dan mencerca artikel kita, anggap serius itu, cercaan mereka itu. Kita baca. Saya dibilang oleh ini pembimbing pertama, bukan pembimbing, waktu ke Spanyol, profnya di sana bilang, saya bawa ini dengan PD-nya ya, orang kampung, saya aslinya di Padang Pak, terus merantau ke Jogja untuk kuliah S3, kemudian merantau lagi ke Spanyol untuk sandwich, like Dikti. Nah ketika sampai sana, target dari Dikti kan hanya satu artikel, saya bikin lipat gandakan, supaya kita termotivasi. Kalau Dikti hanya satu artikel, saya bawa dari Indonesia 2 artikel. Saya bawa ke sana. Bedalah kita menjelaskan kan ke bapaknya. Dia bilang, dengan gampangnya gitu ini artikel gitu ya. What it is? It's not make sense. Ini sampah. Begitu. Aduh, perjalanan dari Indonesia ke Spanyol itu dibilang sampah gitu ya. Saya mau mengeluarkan bahasa Indonesia yang nggak bagus. Tapi enggak lah. Sedih sih memang gitu ya. Artikel kita dibilang sampah, lalu dibilang aja ditaruh di meja. Apa ini nggak masuk akal? Ini sampah gitu dia bilang. Oke, anggap serius jawaban siapapun itu, misalnya pembimbing kita gitu ya, atau orang ekspert kita. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu berarti dari jurnalnya, saya juga upload di jurnal, lalu artikel itu dibilang bla 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 oleh reviewernya, banyak sekali, anggap itu serius. Kalau memang ini sampah, kita buktikan. Menurut beliau sampah atau reviewernya itu di bagian yang mana? Justru kita dapat nilai plus kan, karena ada orang yang sangat detail membaca artikel kita dan memberikan komentar, meluangkan waktu untuk mengkritisi. Ambil serius, take the advice seriously. Dipelajari itu, lalu kemudian kita bukan hanya diterima ya, tapi kita pelajari benar nggak sih ini sarannya. Kalau kita nggak terima, kita harus compare. Kita pelajari lagi pembandingnya gitu. Kalau memang iya, ikuti sarannya. Jadi ini rejection ini bisa jadi penolakan jurnal atau yang diminta oleh reviewer untuk diperbaiki. Jadi apapun sarannya ambil serius, secara serius. Perhatikan, perbaiki. Justru dengan begitu artikel kita yang awalnya sederhana sekarang menjadi padat gitu ya, berisi. Kemudian yang kedua adalah signifikan. Jadi revisinya harus signifikan. Kita harus membuktikan, kita akan proof, kita akan lebih pede, badan kita akan lebih tegak begitu, kita lakukan revisi yang sangat signifikan. Caranya bagaimana membuat revisi signifikan? Karena bagi kita itu sudah bagus, caranya adalah kita mengambil serius pendapat dari komentar penolakan tadi. Kemudian submit ke jurnal lain. Jika ditolak ya, tapi kalau seandainya minor, kemudian atau major pun, kita berarti tetap submit di jurnal itu. Jangan misalkan sudah disarankan ada revisi yang cukup berat, lalu kita submit ke jurnal lain, tidak. Itu etikanya kena. Kita tetap submit ke sana, karena kita belum ditolak gitu ya. Kita akan submit setelah melakukan revisi yang sangat signifikan.
Begitu. Nah, bahasa sederhananya adalah next. Ya, kalau yang ke reviewernya kita melakukan 3 hal ini. Pertama adalah revisi, kemudian merespon, kemudian adalah mensubmit ulang. Revisi ini dalam bahasa kita pengantar kepada reviewer, kan biasanya kita ketika selesai merevisi dan ingin mensubmit, kita akan membuat kata pengantarnya, kita akan bilang atau daftar list revisi. Terima kasih, apresiasi terhadap reviewer yang sudah mengomentari artikel ini. Berikut adalah revisi yang sudah saya perbaiki. Poin 1, sebutin poin 1, hal itu cara kita revisi dan merespon ya. Jadi poin 1, halaman sekian, kata reviewer adalah A, B, C, D, kami sudah memperbaiki A sampai D. Atau misalkan Bapak Ibu nggak setuju juga oke, fine. Kata komentar dari reviewer kedua pada poin kedua dibilang A sampai L, menurut kami adalah A sampai B, kenapa tidak C sampai F, alasannya ini. It's okay, asal ada alasan. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk mensubmit ulang. Nah, ada adik-adik junior waktu itu, ketika kita curhat-curhatan, dia bilang kan sudah diperbaiki, sudah merespon, kayaknya kok nggak pede ya untuk submit ulang. Loh, kenapa? Takut nanti ditolak lagi. Walah, orangnya di mana, kita di mana gitu ya. Tetap aja harus pede untuk mensubmit ulang. Karena kita akan menunggu hasilnya. Seperti tadi, kalau kita sudah mensubmit pada jurnal A, lalu diminta memperbaiki, tidak boleh etikanya jurnal itu kita perbaiki, kita ambil saran reviewernya, lalu kita oper ke jurnal lain. Itu nggak boleh, karena reviewernya, Mr. Bestari pada jurnal tersebut sudah meluangkan waktu untuk memberikan komentar, maka etikanya adalah artikel itu disubmit ulang ke jurnal tersebut. Kecuali adalah rejection atau ditolak ya. Begitu akhir dari presentasi saya. Next. Next-nya sederhana. Ya, apapun teorinya, kita sharing pengalaman hari ini tidak akan bermanfaat jika tidak dieksekusi. Banyak sekali teori-teori yang ada untuk membuat artikel, tapi nggak akan bisa jadi artikel kalau misalkan Bapak Ibu tidak meluangkan waktu untuk menulis gitu, kemudian hindari distraction, HP, YouTube, laptop gitu untuk sementara 1 jam, mulailah menulis, membaca artikel, baru akan bisa. Itu dari saya, Bu Ira, terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa paparan materi dari Dr. Fathia yang dapat saya simpulkan di sini, kalau kita ingin memulai untuk menulis, apalagi tujuannya adalah juga reputasi, adalah yang pertama manuskrip itu harus bagus, nggih Bu. Jadi bagaimana kita mengembangkan ide-idenya, terus apa sih kontribusi dari paper kita, dan juga mengikuti flow-nya. Dan flow itu tidak harus saklek dari why dulu, how, what, dan juga give. Bisa juga dimulai dari how. Terus yang paling poin penting kalau kita memang mau menuju jurnal internasional, bahasa Inggris itu poin yang sangat penting deh Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita sangat kurang dari bahasa Inggris ya bisa untuk belajar lagi, bertanya kepada yang ahli, dan juga mungkin kalau memang kita masih merasa bahasa Inggris kita kurang nih, bisa kita hire. Oke. Yang poin kedua adalah write journal. Di sini kita harus bisa memilih menurut indeks citasinya, apakah tujuan kita mau diindeks ke Scholar, Google Scholar, DOAJ, atau ke Web of Science, ataupun yang paling tinggi adalah Scopus. Dan juga kita harus cek nih tujuan dan juga ruang lingkup dari paper kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan jurnal itu. Terus juga best for authornya, jadi layoutnya, referensinya juga kita harus perhatikan. Bagaimana sih gaya, kalau simpelnya gaya selingkungnya, template dari masing-masing jurnal kita tuju. Poin yang ketiga adalah good persistence. Kita harus tahan banting ya. Kalau istilah
kekinian ini kita nggak boleh baper. Kalau Iya, ditolak, betul. ya udah kita mulai lagi untuk menulis lagi. Dia meluangkan waktu untuk membaca artikel paling tidak minimal ya 5 artikel per hari. Mungkin ini yang sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau yang ibu-ibu dosen yang sudah punya anak ini untuk meluangkan waktu membaca itu sangat susah sekali ya. Jadi mungkin itu poin yang saya dapat ambil dari pemaparan materi dari Dr. Fathia. Mungkin dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke pemaparan materi Pak Andriansa. Monggo silakan bisa langsung ke kolom chat. Atau mungkin kalaupun sekarang masih sungkan ini untuk bertanya kepada Bu Fathia, sambil menunggu ada pertanyaan Bu Fathia, mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan materi dari Pak Andriansa. Ya, silakan. Saya bacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Andriansa. Beliau ini adalah Kepala Program Studi Program Doktor ataupun S3 dari Universitas Terbuka. Beliau menempuh pendidikan di S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha di Yogyakarta. S2-nya adalah di Universitas Islam Indonesia di Jogja juga, dan menempuh pendidikan S3 di Universitas Diponegoro di Semarang. Sudah banyak sekali ya paper-paper beliau ataupun artikel beliau yang sudah terindeks Scopus ya. Bahkan juga beberapa saya juga beliau mementori ataupun istilahnya sebagai coach ya untuk para peneliti untuk dapat menembus Scopus. Oke, tanpa panjang lebar memberi waktu juga, monggo Pak Andri untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ira. Jadi mohon maaf tadi ya agak terlambat kan memang belum terbiasa menggunakan Zoom. Kalau gitu saya sampaikan pantun dulu ya biar agak semangat gitu, biar ciri khas Melayunya keluar gitu ya. Kalau ke Surabaya singgah ke Jalan Gunung Anyar. Jalan Gunung Anyar itu adalah kampusnya STI Yapan. Bapak Ketua dan para sivitas akademika di STI Yapan, terima kasih kesempatan untuk saya mengisi webinar. Semoga STI Yapan semakin sukses, semakin mapan, dan semakin maju di depan. Mungkin itu pantun dari saya. Bisa di-share Bu Ira materinya. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu sharingan, jadi ini kita sama-sama belajar. Kalau menulis ini tidak ada yang jago ataupun tidak ada yang pakar sebetulnya, karena menulis ini adalah keahlian. Semakin banyak menulis ya insya Allah semakin bisa, dan terutama ketika kita memahami guideline ya insya Allah semua akan bisa, kesempatan untuk publish itu pasti bisa begitu ya. Dan ini bukan berarti saya lebih tahu, sekali lagi ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bu Fathia, saya belajar juga dari belajarlah dari semuanya, karena ilmu itu kan dapatnya dari mana saja. Nah Bapak Ibu, yang ingin saya ceritakan hari ini itu berkaitan dengan body artikel layak publikasi. Jadi kalau Ibu Fathia tadi sudah bercerita bagaimana strateginya, nah saya coba berbicara body karena ini body semakin seksi semakin baik gitu ya di mata editor. Nah ini di slide berikutnya itu saya sudah menyampaikan kalau ini di sini dulu. Jadi ini setiap kita penulis itu, kalau tadi Bu Fathia itu kan bercerita skupnya di mana. Nah ini saya pengen gambarkan
ketika kita menulis, kita itu jangan berpikir dulu akan akan sebaik mungkin begitu, tapi kita berusaha untuk mengikuti arahan atau guideline gitu, guideline dari penulis jurnal yang akan kita tuju. Makanya saya gambarkan kompas di sana, arah mata angin lah. Kemana arah penulisan kita ini? Mau ke jurnal Q1 kah? Mau Web of Science kah? Atau Sintah kah? Misalkan. Nah itu di benak kita, di benak para penulis itu pasti setiap baru memulai itu, waduh kebingungan nih, mau kemana nih. Nah arahnya tentukan dulu, mau nulis apa kita, mau di jurnal mana kita. Kalau tadi misalkan diceritakan, oh saya pengen Q1, oke nggak apa-apa, kita coba di Q1. Nah, tapi juga harus menyiapkan mental, karena yang namanya semakin tinggi tentu anginnya semakin besar dan persaingan juga semakin berat, kira-kira demikian. Nah, pada slide berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa, para partisipan, saya sudah menyampaikan berkaitan dengan abstrak ya, slide berikutnya. Nah, ini kerangka artikel. Jadi artikel itu pada prinsipnya hanya ini Bapak Ibu, tidak ada lebih. Hanya berbeda nama biasanya. Di sana ada pendahuluan, ada kajian teori, kemudian ada metode penelitian dan hipotesis, hasil dan pembahasan. Dan ini akan kita kupas satu-satu supaya kita juga ada pemahaman. Saya juga nanti mungkin dapat masukan dari teman-teman semua, apa sih yang ada di pendahuluan, apa sih yang ada di kajian teori, dan bagaimana sih menulis judul, bagaimana sih kata kunci. Nah, di slide berikutnya, ini sudah saya ceritakan berkaitan dengan judul ya. Mungkin di slide berikutnya. Nah, berkaitan dengan judul, teman-teman, Bapak, Ibu semua, judul ini itu bukan pantun. Jadi, jangan menulis judul itu seperti menulis pantun, karena di jurnal ilmiah itu tidak dimasukkan kata-kata seperti pantun yang berakhiran AB atau AA seperti itu. Kemudian syukur-syukur kalau kita sudah punya kebaruan, sudah punya novelty begitu, kita jadikan judul supaya orang menarik untuk melihat atau untuk membacanya. Apa sih judul ini misalkan? Kata apa sih ini? Nah, usahakan judul itu tidak lebih dari 15 kata. Biasanya seperti itu. Dan itu adalah hal yang menunjukkan variabel dan tidak mengandung makna ganda. Nah, itu biasanya ciri khas dari karya ilmiah ya, Bapak Ibu semua. Dan untuk penulisan judul itu gunakanlah atau kata-kata yang semenarik mungkin, yang kira-kira orang akan bertanya, siapa sih ini, apa sih ini, kira-kira demikian. Nah, pada slide berikutnya itu saya coba sampaikan, ini saya kutip dari Sinta ya, supaya nanti kalau diinggriskan lebih mudah untuk diterjemahkan. Ini yang ada di beberapa jurnal, jurnal Sinta yang menurut saya bagus gitu ya. Ini yang pertama itu saya mengutip dari punya saya dan Ibu Fatia dan beberapa teman-teman begitu ya, meningkatkan kinerja pemasaran hotel dengan memanfaatkan nilai pelayanan ergo ikonik. Nah, ini kan orang akan bertanya, apa sih ergo ikonik? Kira-kira gitu. Kalau kata-kata lain mungkin umum ya, namun kata-kata yang ergo ikonik itu akan menjadi tanda tanya bagi orang. Orang ingin lebih tahu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan pada judul-judul ini, kebiasaan kita itu kebiasaan menulis skripsi diteruskan pada menulis artikel, sehingga kalimatnya itu analisis, kemudian persepsi, kemudian apalagi ya yang paling pengaruh. Nah, itu paling banyak, sehingga orang pun juga melihat kata-kata ini kok bosan ya, kata-kata ini terus keluar ya. Nah, begitu. Nah, kalau di saya, mahasiswa bimbingan saya maupun S2 gitu ya, itu saya sudah melarang mereka untuk menulis kata-kata analisis, kata-kata pengaruh. Nah, itu sudah saya kurangi. Jadi mereka tinggal mencari kata-kata yang kira-kira bisa menarik perhatian orang begitu. Kemudian, teman-teman, pada slide berikutnya ini bercerita tentang abstrak. Ini jangan sampai terjadi kesalahan. Abstrak itu apa aja isinya?
Dan ini sekali lagi kita belajar sama-sama. Di sana ada tujuan, ada metode penelitian, kemudian ada implikasi hasil penelitian. Nah, ini gambar abstrak perlu dirangkum gitu ya. Mungkin slide berikutnya bisa diklik slide berikutnya. Ya, oke, baik. Nah, di slide ini saya sudah bercerita. Jadi pada abstrak itu paling tidak ada di sana adalah tujuan penelitian, kemudian penelitian itu apa yang dibahas. Kemudian ada lagi, ada metodenya, ada objeknya, ada sampelnya, ada alat analisisnya. Kemudian juga di abstrak itu, walaupun kalimatnya sedikit kadang-kadang, namun di sana harus padat begitu ya, ada hasil, dan kemudian juga ada hal yang bercerita bagaimana penelitian kita ini mendukung atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau memang lebih bagus, di dalam abstrak itu sudah ada originalitas ataupun kebaruan yang kita tawarkan. Jadi misalkan itu boleh preambel, boleh metode, atau apalah begitu yang kira-kira baru yang bisa kita sampaikan kepada pembaca. Pada slide berikutnya, Bapak, Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan para partisipan, ini contoh abstrak, jadi memang tidak perlu banyak sebetulnya. Namun di sini sudah sangat ringkas. Ini masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalaupun ditranslate ke bahasa Inggris, kalimatnya juga tidak terlalu fatal ya begitu ya. Karena sudah mengikuti ejaan yang baik lah begitu ya. Nah, misalkan pada penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, abstrak itu apa saja isinya, ya ini sudah diceritakan bahwa ada tujuannya, kemudian ada sampelnya, kemudian di dalamnya juga ada kebaruannya, ada ego ikoniknya, kemudian juga di sana sudah ada implikasinya, misalkan penelitian ini juga membuktikan bahwa peranan manusia masih sangat dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Jadi sudah ada implikasi di dalam sana sehingga padat begitu. Orang membaca singkat dari abstrak pun juga terlihat akan menarik nih untuk dibaca begitu. Oke, baik, pada slide berikutnya. Nah, ini perlu juga diperhatikan sesuai dengan judul kita adalah body artikel gitu ya. Pada kata kunci ini juga harus diperhatikan adalah gunakanlah kata-kata yang mudah dicari. Artinya ketika orang ingin merujuk, ingin mengutip tulisan kita, itu tulisan kita juga tertarik gitu loh. Ter-tag lah kalau bahasa anak sekarang ya. Tolong di-tag gitu. Jadi bisa ketarik, misalkan kata-kata yang mudah itu bukan berarti analisis itu mudah, pengalaman itu mudah. Pasti mudah, tapi cuma banyak gitu. Kemudian menunjukkan kebaruan, jadi variabel kebaruan juga bisa diisi. Kemudian gunakanlah bahasan ataupun skup jurnalnya. Jadi kalau kata Ibu Fatia tadi jurnal agama ya jangan bahas matematika, jauh banget begitu ya. Nah ini biasanya kalau variabel itu ini yang saya selain itu juga review gitu ya, pernah mereview jurnal Scopus, dan saat ini banyak di Sinta 2 dan Sinta 3 untuk jadi reviewer. Ada yang terlupakan ketika menulis kata kunci. Kata kunci itu memang minimal 3. Jadi kalau 2 itu sangat tidak layak begitu ya. Jadi kalau sebelum sampai ke reviewer, biasanya itu sudah di-cut dari editor gitu ya, sudah di-cut dulu sebelum sampai ke reviewer. Nah, ini kata kunci, teman-teman mohon diperhatikan ketika menulis body tulisan, variabelnya seperti apa, kemudian boleh diambil dari judul. Nah, kemarin memang ada diskusi gitu ya. Oh, Pak, nanti kalau kita ambil dari judul, diambil dari kata variabel, itu kan nanti terbaca saat kita men-scan Turnitin, Pak, scan plagiasi. Nah, sebetulnya scan itu kan dia hanya men-scan judul, kemudian abstrak itu hilang. Jadi mulai abstrak dan kata kunci itu hilang, jadi yang dicek plagiasi itu judul dan seterusnya begitu. Jadi tidak mungkin kata kunci itu ikut juga dalam scan untuk cek plagiasi.
Kemudian pada slide berikutnya ini membahas tentang pendahuluan. Teman-teman dan para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, membuat pendahuluan itu kita harus mengetahui dulu permasalahan. Jadi kalau tidak ada masalah, kata Ibu Patia tadi, jangan dicari masalah gitu, jangan dibikin masalahnya. Namun kalau di jurnal ataupun artikel itu kita harus menemukan dulu permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, jangan dibikin-bikin. Nah, bagaimana membikinnya? Cari justifikasinya. Begitu. Boleh permasalahannya berkaitan dengan teoritis, boleh berkaitan dengan isu penting, dan juga boleh berkaitan dengan kesenjangan hasil penelitian. Nah, teoritis itu misalkan ketika kita membaca ini teorinya Iranian, kemudian kita juga membaca teorinya Fathia Fatimah. Kok nggak sama ya begitu? Nah, itu yang dibilang celah penelitian atau rentang penelitian. Itu yang bisa kita jadikan dasar pendahuluan. Jadi dasar pendahuluan itu sesuatu yang belum terjawab atau yang belum terselesaikan yang kita tulis di pendahuluan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dari persepsi kita berdasarkan kajian ilmiah yang kita pelajari, begitu, atau yang kita pahami. Kemudian bisa jadi dari kelemahan atau keterbatasan penelitian, misalkan oh ini tidak signifikan, ini signifikan gitu. Nah, itu juga terjadi perbatasan permasalahan atau hal-hal yang pada artikel biasanya disebutkan penelitian akan datang. Nah, itu juga bisa kita jadikan pendahuluan ataupun background tulisan kita, mengutip dari tulisan ini, landasan kita untuk membuat kerangka penulisan atau pendahuluan. Nah, ini contoh gap tadi, contoh gap itu yang disebut dengan rentang ya atau celah penelitian di slide ini, slide setelah pendahuluan ini. Silakan slide berikutnya ada tadi gap. Nah, ini contoh gap nih. Jadi ini contoh sederhana saja. Ini penulisannya Stompul barusan ya 2020. Ini menceritakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif terhadap disiplin kerja Puskesmas Kota Pangkal Pinang. Sementara dia juga menemukan bahwa kepemimpinan tidak memberikan dukungan maksimal terhadap prestasi kerja. Nah, ini yang dibilang senjang gitu ya. Jadi antara kepemimpinan satunya memberi pengaruh positif, yang satunya justru tidak mendukung. Nah, inilah fungsi kita menelusuri, menelaah gitu ya, mengkaji artikel-artikel yang kita justifikasi untuk memperkuat tulisan kita pada pendahuluan gitu. Nah, pada slide berikutnya, nah, lanjutkan di kajian pustaka ya. Terus, ya ini kajian pustaka ya. Tadi sudah sampai membuat gap. Nah, kemudian ini kita di kajian teori, teman-teman sekali lagi, saya bukan mengajari, kita sama-sama sharing, nanti kita sama-sama mencari pengetahuan, supaya kita terlatih untuk menulis, karena untuk menulis itu sebenarnya bahan bakunya adalah membaca. Jadi kalau tidak pernah membaca, untuk menulis itu sangat berat, begitu ya. Ibu Fatia, saya, Bu Ira, maupun Pak Ketua Yapan, kalau tidak pernah membaca, itu mimpilah untuk bisa menulis. Karena bahan bakunya tidak pernah terproses dalam pikiran ya, tidak pernah terolah dalam pikiran kita. Nah, kajian teori itu bisa berkaitan dengan judul, kita bahas di sana, bisa juga dengan tema yang kita angkat, kemudian juga ada sesuatu yang akan kita bahas pada kesimpulan. Nah, itu kajian teori, biasanya kajian teori itu berkaitan dengan variabel. Jadi misalkan ada variabel tadi ergoikonik, kemudian disiplin kerja, kemudian manajemen SDM itu ada misalkan reward, kemudian juga ada punishment. Nah, itu kita bahas dalam kajian teori. Nah, usahakan kajian teori ini 5 tahun terakhir itu lebih baik. Jangan teori-teori yang lama. Tapi kalau dasar teorinya boleh. Misalkan teori yang membahas tentang reward itu tahunnya 2019-74 misalkan, tidak apa-apa kita masukkan. Namun lebih baik untuk melengkapi tulisan kita itu gunakanlah teori-teori ataupun temuan yang baru 5 tahun dari sekarang, berarti sekitar 2015.
Nah, pada slide berikutnya, teman-teman semua, semoga waktunya masih cukup ya. Nah, ini berkaitan dengan metode penelitian dan hipotesis. Sekali lagi, itu perlu ada metode dalam pembuatan artikel. Metode penelitiannya seperti apa, kemudian sampelnya seperti apa, alat analisis seperti apa. Dan ini biasanya harus sesuai. Kalau kita berbicara tentang kuantitatif, berarti sampelnya juga harus berkaitan dengan jumlah, kuantitas begitu. Nah, kalau berbicara menggunakan alat, misalkan atau apa, SEM, PLS gitu, itu nggak mungkin. Misalkan kalau SEM kita hanya 10, nggak mungkin. Menggunakan PLS ternyata hanya 2 misalkan, ini nggak mungkin. Karena para reviewer itu anggap sajalah mereka orang lain yang membaca sebelum punya kita di on-kan. Jadi mereka dulu yang membaca. Jadi kalau kata mereka, masa sih nggak logis ini, nah itu otomatis orang lain pun juga tidak akan logis. Begitu. Misalkan saya membaca tulisan siapa, Bu Ira misalkan, wah ini nggak logis nih. Nah saya pasti akan merekomendasikan, ini tidak logis menggunakan SEM, namun sampelnya hanya 10. Gitu. Ini pasti ada pemalsuan data. Gitu. Atau kesalahan dalam penulisan. Seharusnya menulis 110 namun tertulis 10 saja. Gitu. Nah, itu biasanya akan dalam review itu akan disampaikan. Nah, saya nyambung sedikit berkaitan dengan kajian teori. Kajian teori itu memang lebih bagus kalau ada diskusi ya. Ada diskusi antara teori gitu. Ada tiktokan lah bahasa anak sekarang ya. Jadi tiktokan itu nggak mesti harus goyang-goyang gitu, tapi di teori pun juga harus ada tiktokan. Jadi tiktokan antara satu dengan yang lain itu harus ada komunikasinya. Kalau istilah Ibu Fatia tadi apa ya, dance ya, harus ada ngedance gitu. Jadi harus ada tiktokan teorinya supaya orang membacanya betul alurnya begitu ya. Ada alur ceritanya, oh begini begitu. Nah sekali lagi kalau menulis itu memang butuh waktu ya, butuh ketenangan. Dan kalau diburu-buru itu pasti nggak jadi. Begitu. Nah itu tips menulis sedikit yang perlu saya ceritakan, karena kalau kita menulis diburu-buru, apalagi deadline pangkat dekat gitu, sehingga kita menulis asal. Nah bagi reviewer itu mereka membacanya juga malas lah baca seperti ini begitu. Nah kalau saya boleh bercerita, tulisan saya dengan kopromotor saya sudah 2 tahun sampai sekarang ini belum terbit. Dari mulai lulus sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya, mesti bersabar memang, karena kalau mau bagus itu atau berkualitas itu mesti sabar ya. Apalagi kalau jurnalnya tidak berbayar seperti itu, memang kita ya harus menantilah apa yang dijawab mereka. Kalau mereka minta edit, revisi gitu ya kita ikuti. Kemudian pada slide berikutnya ini berceritakan tentang mengapa harus ada referensi ya. Ini saya combine saja. Referensi ini sebenarnya kita mengutip atau mengambil ide gitu ya, mengambil ide atau alur cerita dari punya orang lain. Jadi misalkan saya pengen baca nih tulisan Bu Ira, oh tentang ini ya tulisannya. Atau tulisnya Pak Gogi misalkan, oh ceritanya tentang ini. Nah idenya itu saya ambil. Begitu saya ambil, saya tuliskan kembali. Dan tidak sama pastinya, hanya idenya, namun menggunakan kalimat saya. Jadi mengapa ada referensi dalam artikel itu? Pertama itu juga selain berkaitan dengan gagasan, itu juga berkaitan dengan informasi. Jadi informasi ini siapa sih penulisnya, tentang apa sih yang ditulis. Nah, keberagaman dan juga ada penjaminan. Jadi kalau penulisnya misalkan sudah indeksnya 10, 20, 17, berarti artikel yang ditulis itu sudah sangat baik dan dijaminlah oleh para pengindeks bahwa tulisannya itu memang betul-betul baik, terbukti dengan indexing gitu, indeks artikelnya sangat tinggi. Kemudian pada slide berikutnya ini saya agak cepat ya biar kita bisa tanya jawab. Slide selanjutnya.
Nah, ini yang penting juga saya bahas, teman-teman semua, hasil dan pembahasan. Ini saya pakai slide yang lama nih, mohon maaf, ini saya lupa memasukkan STI Yapan, harusnya bisa saya masukkan di sini. Hasil dan pembahasan ini bagaimana orang bisa menyelami pola pikir atau apa yang kita bahas. Jadi saya gambarkan di sini sebagai orang menyelam gitu ya. Cara kita berpikir, cara kita menyampaikan hasil penelitian itu harus betul-betul kita ulas supaya pembahasan itu lebih mendalam, lebih mengakar begitu ya. Jadi itu bisa menyampaikan hasilnya dengan baik, kemudian tabel yang diceritakan pun juga bukan tabel yang hanya tabel jumlah saja, namun ada tabel yang bercerita bahwa cut off gitu ya, cut off value-nya ini tidak sesuai ataupun sudah diterima begitu. Nah, gambar yang disampaikan pun juga bukan hanya gambar, kalaupun gambar orang lain kita sampaikan, kalau itu menggunakan gambar orang lain, namun lebih bagus kalau kita punya gambar hasil foto kita gitu ya, hasil karya kita sendiri. Kemudian pada slide berikutnya, ini juga sebetulnya sudah sering dikampanyekan ya oleh para penulis, para reviewer begitu. Jangan sekali-sekali kita memamerkan diri begitu ya. Jadi ini seolah-olah penulisnya pengen memamerkan, ini gue baca buku ini nih, perform apresial gitu. Itu nggak perlu dituliskan, karena itu cukup ada di referensi. Orang sudah tahu kok, misalkan siapa Bu Ira aja yang saya kenal, atau Bu Tuti lah, yang seminggu ini kenal dengan saya gitu ya. Sekarang Bu Tuti nulis, menurut Fauzi dalam buku ini tidak dibenarkan. Begitu. Jadi kita langsung saja kepada penulisnya. Misalkan menurut Irah misalkan di tahun 2005. Nah, pada slide berikutnya ini yang paling fatal. Jadi ini sekali lagi teman-teman mahasiswa khususnya, kalau para Bapak Ibu dosen ini biasanya sudah mengikuti. Di slide berikutnya ini yang tidak dibenarkan. Misalkan menurut Handoko dalam Hakim, atau misalkan menurut Ningrum dalam Tuti, nah itu tidak dibenarkan. Siapapun editornya, siapapun reviewernya, walaupun itu teman kita, saudara kita, ini pasti akan ditolak karena tidak sesuai dengan etika penulisan. Dan ini biasanya langsung di-reject. Jadi lebih baik mengutiplah dari langsung narasumbernya atau tulisan aslinya. Misalkan kutiplah langsung pada Bu Tuti, kutip langsung pada Bu Ira. Jadi jangan Ira Ningrum dalam Tuti. Nah, itu tidak dibenarkan. Oke, pada slide berikutnya. Nah, ini cara membuat kesimpulan. Berarti ini sudah mau habis ya. Mudah-mudahan kita masih bisa tanya jawab, bisa sharing. Nah, membuat kesimpulan itu sebetulnya ada beberapa teknik Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan teknik generalisasi, kemudian sebab akibat, kemudian juga ada sebagian jurnal itu sudah membentuk panduan gitu ya, panduan untuk kita membuat kesimpulan. Nah, yang paling banyak dibuat kesimpulan itu biasanya dua teknik ini, teknik generalisasi dan teknik sebab akibat. Nah, sebab akibat itu bukan berarti kita meng-copy paste apa olahan data kita, kemudian kita masukkan ke kesimpulan, bukan seperti itu. Karena dalam sebab akibat ini kita bercerita bahwa berdasarkan pengolahan data sehingga penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya begitu. Nah, kalau generalisasi itu pada prinsipnya penelitian ini menemukan sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu fenomena baru, kira-kira gitulah gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini kalau tadi pecah begitu ya. Jadi kesimpulan itu menggambarkan sesuatu yang enak dibaca begitu ya.
sesuatu yang kita potret menjadi bunga begitu. Di sana bisa bicara tentang ada kajian teorinya, kemudian juga ada pendahuluannya, kita rangkum di sana seperti bunga begitu sehingga dia kalaupun dilihat enak begitu ya. Nah, kesimpulan ini sekali lagi bukan mengcopy paste dari olahan data, namun kalimat kita yang kita buat biasanya menjadi rujukan orang. Menjadi rujukan orang. Jadi gunakanlah kalimat sendiri, gunakanlah kata-kata sendiri, manfaatkan dari data yang kita dapat dari olahan data. Kira-kira gitu, itu dari kesimpulan. Slide berikutnya. Oke, ini sumber referensi, silakan dicari sendiri Bapak Ibu ya, bisa menggunakan kitab suci, expert, atau buku, artikel, koran, sebagainya silakan. Intinya, apapun yang kita tulis, sebaiknya ada justifikasi. Ada sumbernya, ada pakarnya yang menulis, ada penjamin, pihak penjamin itu misalkan reputasi tadi. Gitu. Kemudian, ini berkaitan dengan slide berikutnya ini, reputasi referensi itu seperti ini ya. Tadi Bu Fatih sudah cerita, bisa Sinta, bisa Scopus, bisa Science, bisa di WAJ. Intinya yang diakui kalau kita di Indonesia ini sesuatu yang diakui oleh tim penilai akademik gitu ya. Nah itu yang disebut dengan reputasi gitu ya, referensi reputasi. Selanjutnya Bu Moderator, nah ini berkaitan dengan autor, jadi kalau kita menulis sebaiknya pahami dulu siapa penulisnya, misalkan Era Ningrum, Profesor Ojat, begitu, atau Ibu Dr. Fatia. Nah ini kita paham supaya alur mereka kita mengutip dari tulisan, mengikuti alur pemikiran dari Ibu Ira misalkan atau Prof. Ojat. Nah itu mesti tahu dulu siapa penulisnya, reputasinya seperti apa, lihat dulu citasinya mereka sudah baik apa belum, sudah banyak apa belum. Kemudian slide berikutnya, nah menulis ini biasanya sebaiknya kita mempunyai roadmap gitu ya, state of the art gitu ya. Misalkan kalau punya saya ini tahun 2017 itu berkaitan dengan CRM, kemudian 2018 Tourism Mega Event, 2009 Tourism Destination, dan 2020 itu kinerja hotel, 2001 itu Social Tourism gitu. Artinya saya kalaupun mau pakarnya di mana ya berkaitan dengan tourism gitu. Jadi walaupun judulnya Customer Relationship Management, tapi pembahasan di dalamnya itu berkaitan dengan tourism. Jadi state of the art itu jelas gitu ya. Semua baik Bu Fatia maupun teman-teman pasti kita berharapan kita punya keahlian dalam bidang ini begitu, punya kekhasan, punya kekhususan pembahasannya pada jurnal ini. Nah kalau misalkan ada di luar itu ya biasanya refreshing gitu ya, hanya untuk coba deh gitu kerjasama dengan orang lain menulis tentang ini seperti itu. Tapi pada fokusnya kalau kita sendiri kita berusaha untuk mempunyai state of the art yang mempunyai kekhasan kita. Begitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini untuk daftar referensi silakan dicek Bapak Ibu. Kalaupun ini semua bisa digunakan ya setahu saya. Ini paling yang ada di Indonesia. Kalau di luar itu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu di slide berikutnya itu misalkan Google Scholar dan sebagainya. Slide berikutnya bisa dibantu. Oke, ini untuk yang sumber dari luar ya. Silakan untuk mencari referensinya dari sana. Kemudian pada slide berikutnya, oke ini penting. Nah ini penting juga Bapak Ibu. Jadi gunakanlah manajemen referensi untuk menulis artikel. Jadi kalau tidak menggunakan ini, biasanya masuk di awal itu sudah ketolak. Biasanya kita mengecek, oh ini nggak biru nih. Kalau nggak biru berarti sesuatu yang biru itu karena masuk ke tempat kita ya. Biru itu sudah ada berarti sudah menggunakan manajemen referensi. Nah itu bisa menggunakan banyak sebetulnya, bukan hanya Mendeley, bukan Zectoro, bukan banyak begitu. Namun yang paling banyak digunakan itu mungkin EndNote sama Mendeley ya. Nah Mendeley ini selain gratis,
free begitu, namun dia juga langsung koneksi ke Scopusnya. Jadi begitu kita nanti kalau kita publish di Scopus, otomatis dia langsung masuk ke Mendeley. Begitu. Oke, slide berikutnya. Oke, ini cek pregasi ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini cek pregasi yang bisa digunakan secara gratis. Namun mungkin tidak lama waktunya, hanya trial gitu ya. Namun ini bisa dimanfaatkan sebelum kita submitkan, pastikan dulu. Jadi beberapa artikel, beberapa jurnal sekarang itu kita minta melampirkan. Mereka minta melampirkan hasil cek plagiasi. Berapa persen plagiasi atau kesamaan artikel kita ini. Jadi sekarang itu sudah seperti itu. Jadi manfaatkan ini ya, syukur-syukur kalau kita punya teman atau punya langganan untuk penelitian itu sangat lebih baik, sehingga bisa kita lampirkan buktinya hasil dari scan-nya. Begitu. Kemudian oke, berarti selesai. Bapak Ibu, mungkin itu saja sharing dari saya. Mohon maaf ini terlalu panjang sepertinya saya dibandingkan Ibu Fathia. Sekali lagi ini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kita boleh saling bantu, saling bertanya begitu ya. Mungkin demikian Ibu Ira dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi Pak Andri, yang pertama kalau kita menulis sebuah paper ataupun artikel, yang perlu diperhatikan adalah body artikelnya, yang layak itu seperti apa. Mulai dari judul itu kalau bisa tidak memuat kata-kata yang terlalu puitis atau pantun, dan juga sebisa mungkin menghindari kata-kata analisis ataupun pengaruh ya. Mungkin ini kalau untuk level S1 masih bisa masuk ya Pak Andri, tapi kalau untuk yang sudah level S2 ataupun lanjut ke S3 ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini harus ada ciri originalitas dari penelitian itu sendiri. Terus kata kunci sebaiknya minimal ada 3 kata ya, terdiri dari 3 kata, bisa diambil dari judul ya, dan juga variabel. Pendahuluan juga itu kalau bisa adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang belum terjawab, jadi nantinya akan kita jawab dalam penelitian ini. Kajian teori seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andri itu harus bisa, kalau istilah anak sekarang tiktokan ya. Jadi teori-teorinya juga yang diambil itu paling tidak minimal 5 tahun ya, 2015 ke belakang. Medpen dan juga hipotesis juga harus sesuai ya dengan penulisan. Preferensi juga harus diperhatikan, terutama di hasil pembahasan ini, bagaimana sih pembahasan itu bisa lebih mendalam untuk kita bisa menyampaikan hasil yang lebih baik, dan juga dalam menulis kesimpulan ibaratnya itu seperti tadi digambarkan pada slide-nya Pak Andri, itu adalah sebuah bunga. Jadi lebih enak kita bacanya ya, mulai dari pendahuluan, teorinya, masuk ke pembahasannya, metodenya, masuk ke pembahasan dan sebagainya, ke kesimpulan. Dan juga bukan copy paste dari kata-kata ataupun kalimat ataupun paper dari orang lain. Untuk referensi juga ya, ini sangat penting. Kita juga bisa menggunakan manajemen referensi, yaitu ada Mendeley, EndNote, dan juga Zotero. Dan juga sebuah paper ini adalah kalau bisa adalah state of the art. Jadi ada kekasan ataupun ciri dari kita dalam menulis paper. Tadi dicontohkan kalau Pandri memang basicnya adalah marketing, tapi dalam setiap penelitiannya selalu membahas mengenai tourism. Jadi ini dari tahun ke tahun tetap ya runtun. Jadi menggambarkan kalau Bu Tuti mungkin expertnya adalah di bidang SDM. Jadi setiap paper yang akan dibahas ke depannya adalah SDM. Dan juga tidak lupa juga untuk cek sebelum paper kita ke jurnal bereputasi. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan dari para audiens.
Oke. Yang pertama dari Pak Iwan Purnomo Adi, ini pertanyaan pertama untuk Ibu Fatia. Rata-rata berapa lama untuk menghasilkan penelitian sampai kita dapat lolos di jurnal bereputasi, Ibu? Monggo, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bu Fatia. Baik, terima kasih. Dari Pak siapa tadi, Bu Ira? Pertanyaan Bapak siapa tadi? Suaranya kecil, Ibu. Pertanyaan dari Pak siapa Iwan, tadi? dari Bapak Pak Iwan. Dari Bapak Iwan, Iwan Purnomo Adi. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk partisipasinya. Jadi berapa lama yang dibutuhkan hingga publish di jurnal bereputasi begitu ya, dan penelitiannya berapa lama kita lakukan. Jadi begini, kalau ditanya berapa lama, itu tergantung jenis artikelnya, yang pertama. Yang kedua, tergantung kitanya, si penulis. Ya, jadi hanya dua itu yang perlu kita garis bawahi. Pertama, artikelnya seperti apa yang ingin kita buat, kemudian penelitiannya, temuan yang akan kita bahas itu seperti apa. Begini, ketika artikel saya terbit itu kemudian dibaca oleh teman sejawat, ya, mereka bilang, loh ternyata sesederhana ini bisa tembus Q1, gitu ya. Karena kalau kita memperhatikan komentar orang semua, Pak Iwan dan yang lain bakalan gak jadi-jadi nulis. Tapi kita hanya ingin yang kita tulis itu bidang kita, yang kita interest, dan kemudian bermanfaat, ada kebermanfaatnya untuk orang lain, karena ada unsur kontribusi, tadi kita udah bahas ya, jenis-jenis kontribusi, kemudian cocok dengan jurnalnya. Kalau sudah, it's okay apapun kata orang. Nah, teman saya mengomentari itu, dia melakukan penelitian lama sekali karena merasa, oh ini belum cukup untuk sebuah artikel bereputasi. Oh ini bukan sesuatu yang wow gitu ya, bukan yang wah untuk kebaruan. Nah, jadi jawaban saya adalah kalau pertanyaannya berapa lama, yang pertama adalah tergantung artikel yang akan kita tulis, targetnya seperti apa. Yang kedua adalah si penulisnya. Kalau penulisnya sudah merasa cukup, ini sudah merupakan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, ada sesuatu baru gitu ya, baru itu banyak hal tadi sudah kita bahas dengan detail, maka dicukupkan waktunya. Silakan publish. Nah, kemudian berapa lama waktu? Kalau pertanyaan berapa lama waktu antara submit dengan accepted aja dulu ya, nggak usah publish tapi accepted, kemudian publish online-nya sudah di launching walaupun belum masuk ke edisi gitu. Nah, itu tergantung jurnalnya seperti kata Pak Andri tadi. Ada yang lama. Caranya adalah Bapak Ibu atau Pak Iwan perhatikan di Skimago itu di bagian bawah memang kita akan butuh waktu untuk bermain-main hal seperti ini ya, mempreteli hal detail. Di situ ada di bawahnya keterangan berapa waktu yang dibutuhkan atau matriks waktu yang dibutuhkan oleh jurnal untuk mempublish setelah accepted, atau berapa waktu yang dibutuhkan oleh jurnal ketika submit ke keputusan editor untuk pertama kali. Jadi situ ada keterangannya. Jadi itu tergantung jurnalnya. Kemudian sekali lagi tergantung kecepatan Bapak Iwan untuk merevisi saran sesuai reviewer. Misalkan, saya dan Pak Andri kan reviewer juga ya, reviewer jurnal internasional misalkan. Saya sebagai reviewer itu dikasih waktu, Bu Fati, kepada reviewer Fatia Fatima, maka diberi waktu selama 3 bulan untuk mereview ini. Bisa jadi reviewernya itu mengambil dengan cepat, untuk mereviewnya bisa jadi dia mengambil jatah deadline-nya 3 bulan. Oke, itu dari sisi reviewer, berarti ada 3 bulan waktu untuk sekadar membaca atau mendapatkan hasil keputusan dari reviewer yang disampaikan oleh editor kepada kita si penulis. Setelah itu, nanti editor akan menyampaikan kepada si penulis bahwa ini harus diperbaiki. Memperbaikinya juga dikasih tenggang waktu selama 1 bulan. Tergantung kecepatan Pak Iwan, berapa waktu untuk memperbaikinya dan mensubmit.
Kemudian akan butuh waktu lagi sekitar 1 bulan. Jadi ranknya adalah kalau memang jurnal internasional bereputasi yang terstandar gitu ya, bisa jadi kurang lebih 6 bulan sampai ada, itu paling cepat, 6 bulan sampai ada keputusan diterima. Begitu. Jadi kalau ada 1 tahun, ya memang bersabar. Sambil kita menggali dan membuat artikel yang lain gitu. Jangan satu aja dulu, kemudian tidak bergerak untuk membuat artikel baru. Begitu Bu Ira. Oke. Pak Andri, ada yang mau ditambahkan Pak Andri? Baik Ibu, yang tentang ini ya, pertanyaannya Pak siapa rata-rata ya, menghasilkan penelitian ini ya. Ya, kalau ditanya berapa lama menghasilkan penelitian, kalau tergantung sponsornya ya. Kalau sponsornya dari universitas itu kan setahun sekali kita harus punya laporan, gitu. Harus punya target output gitu ya. Jadi misalkan 6 bulan pertama sudah harus dapat indikator, harus dapat model, kemudian 1 tahun itu kita sudah jadi laporan, dan tahun berikutnya sudah harus publish gitu. Nah, untungnya kalau menggunakan dana perguruan tinggi itu kan mereka tidak mensyaratkan harus berapa kita yang menentukan. Nah, yang penting kita publish di jurnal sesuai jurnal Scopus misalkan atau apapun. Nah, pihak yang memberikan dana LPPM misalkan itu mereka menerima saja begitu. Nah, kalau misalkan ditanya ini sampai kapan dapat lolos, ya itu tadi, saya sampai sekarang udah 2 tahun nggak lolos, Pak. Saya bingung menjawabnya. Nah, mungkin saya mau narik pun juga mereka bilang artikelmu sudah kami proses begitu. Nah, kalau kita narik itu kan tidak ada etikanya, sementara mereka sudah memproses, sudah sampai ke reviewer begitu. Nah, caranya ya kita menunggu saja. Kalau memang mau bertahan di sana kita menunggu, kalaupun tidak ya sudah kita withdraw gitu ya, kita tarik begitu, kita alihkan ke jurnal yang lain, kira-kira gitu Pak. Jadi kalau ditanya waktunya itu sulit Pak menentukan, namun paling tidak kalau di beberapa jurnal itu mereka sudah menginformasikan, misalkan kami akan mengabarkan 36 minggu, kami akan mengabarkan dalam waktu 2 bulan, atau misal 7 minggu sudah kami kabarkan. Nah itu Pak, jadi harus memang kita sering-sering membuka jurnal, kita baca di sana mereka sudah menginformasikan berapa bulan mereka akan memberi informasi, kemudian berapa minggu mereka akan menerima menyampaikan ke kita. Kira-kira itu Bu Ira. Ya, menyambung lagi nih Pak Andri, ada masih pertanyaan dari Pak Iwan Punamadi. Bagaimana kalau jika waktu terbit jurnal bisa sampai bertahun-tahun, ini bagaimana cara menjaga keterkiniannya? Oke, baik. Ini saya apa Bu Fatia yang jawab? Saya dulu ya. Mohon izin Bu Fatia ya. Jadi begini, kalau kekinian itu kebaruan mungkin maksudnya ya. Kebaruan itu sesuatu yang belum terpublish ya. Artinya kalaupun orang publish, pasti akan dilihat kita juga punya data kapan kita submit. Nah, di sana kita bisa berargumen bahwa saya sudah submit tanggal segini dalam proses. Nah, Anda kapan? Begitu. Misalkan saya tanggal 20, tanggal 5, tanggal 3 kemarin saya sudah submit, tapi bapaknya itu tanpa atau siapapun gitu ya, sudah mempublish dulu melalui jurnal yang tidak melalui viewer, dan itu kita bisa beradu argumen bahwa saya sudah submit pada tanggal 3 sementara Bapak sudah publish tanggal segini, dan itu perlu kita cross check begitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita yakin punya kita itu original, berargumen bawa ke kode etik dosen pun insya Allah kita dibenarkan. Namun kalau kita justru yang mengcopy punya orang, yaitu yang sangat berbahaya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menjaganya, dari tanggal submit pun kita sudah bisa punya keyakinan bahwa kita betul-betul mengerjakan
menemukan original ataupun kebaruan tersebut. Mungkin itu Bu Ira, apa jawaban saya, atau Bu Fathia ada tanggapan, monggo silakan. Bu Fathia mungkin ada tanggapan? Ya, baik. Jadi setuju dengan Pak Andri ya dari sisi menjaga keterkiniannya untuk kualitas artikel yang sudah kita buat tapi belum terbit, begitu ya, untuk memprove-nya gitu. Seandainya diminta oleh orang lain, kalau seandainya ada topik yang sama terbit oleh orang lain di belahan dunia mana. Gitu. Tapi yang ingin saya tambahkan adalah itulah dasarnya kenapa kita merujuk artikel itu yang 3 tahun terakhir. Jadi bahkan tidak menghindari yang 5 tahun terakhir. Karena yang 3 tahun terakhir itu adalah produk orang yang 3 tahun sebelumnya. Begitu. Jadi 3 tahun dia mikir atau 2 tahun dia mikir, lalu 1 tahun dia memproses artikelnya sampai submit, sampailah pada tahun 2020 ini artikel itu di tangan Bapak Ibu untuk dibaca. Jadi dasarnya untuk mendapatkan ide kebaruan, kalau untuk mencari ide baru ya, kalau yang tadi sudah dibahas versi oleh Pak Andri, kalau untuk menjaga kebaruan adalah baca artikel yang terbaru karena dasar dari pembuatan itu sudah bertahun-tahun sebelumnya. Begitu Bu Ira. Oke. Berikutnya nih ada pertanyaan dari Bu Tuti. Bapak Ibu, bagaimana agar kita tidak terjebak ke jurnal predator? Baik, nanti akan ditambahkan oleh Pak Andri. Bagaimana supaya kita nggak terjebak? Jadi begini, Bu Tuti dan yang lain, kita memang harus meluangkan waktu, maksud saya, untuk hal-hal teknis seperti ini. Memang akan habis waktu kita. Jadi bukan hanya masalah akademisi yang kita pikirkan, juga hal yang teknis, memilih jurnal yang tepat. Nah, kriteria jurnal predator memang ditentukan oleh ini ya, lembaganya, untuk menjaganya supaya jerih payah kita itu tetap diakui oleh instansi dan kenaikan KUM gitu, karena banyaknya adalah dosen, kenaikan karir, maka kita patuhi rambu yang ada sekarang. Kemudian caranya cek itu tadi di Skimago. Di Skimago itu perhatikan beberapa hal. Pertama adalah editornya, kemudian yang kedua audiensnya, berapa kali banyak artikel itu terbit. Kemudian dilihat speed-nya, speed yang matriks ketika dia menjawab editornya, menjawab speed waktu dibutuhkan untuk saat publish. Nah, itu bisa kita baca. Sama ketika Bapak Ibu membeli barang online kan selalu dibilang jadilah smart buyer gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke jurnal juga kita diminta smart gitu. Jadi pintar-pintar mencari jurnal yang tepat supaya jerih payah kita ini tetap diakui oleh instansi dan peraturan pemerintah yang sekarang. Itu bisa kok dihindari, akan ketahuan dengan jelas kalau kita mempreteli dan meluangkan waktu untuk mencek satu persatu jurnal sesuai bidang minat kita. Silakan Bu Ira. Oke. Tambahan mungkin dari Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Bu Ira. Jadi teman-teman, sulit begitu ya, misalkan ditanya masuk ke predator, kadang-kadang kita sudah yakin bahwa jurnal kita atau artikel yang kita masukkan itu tidak predator ya, namun begitu publish masuk ke predatory. Nah, untuk menjaga hal ini, saya pun juga kalau ditanya, banyak akhirnya saya itu masuk ke predator ya, dan ya itulah kerugian kita begitu ya, sehingga sulit gitu kalau ditanya rugi apa tidak. Kalau saya sih rugi uang iya, namun kalau ilmu tidak. Saya sharing dan siapa saja bisa membaca. Karena ketika itu publish, semua yang saya sampaikan idenya orang lain bisa membaca. Hanya saja ruginya itu mungkin tidak diakui oleh tim penilai angka kredit gitu ya. Namun ide penulisan ide lah gitu, ide yang saya temukan itu terpublishkan dan itu menjadi hak saya bukan hak orang lain. Jadi kalau ada orang menyamakan, dilihat dulu kapan dipublishnya, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya ruginya, ya ruginya tidak masuk dalam penilaian akademik, namun ide-ide kita, ide penelitian kita bisa kita sampaikan. Nah, makanya
ide teman-teman untuk mengadakan kegiatan ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi supaya kita juga jangan terjebak pada hal-hal jurnal predatory gitu ya. Apalagi untuk menuju guru besar itu sangat rugi sekali. Namun kalau misalkan masih diakui untuk penilaian akademiknya, ya monggo-monggo saja begitu. Namun kalau untuk guru besar itu mulai sekarang berpikirlah panjang lebar kali tinggi begitu. Silakan Bu Ira. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Miftahul Jana. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa kalau kita itu jarang membaca buku ataupun jurnal, itu nanti akan sulit kalau kita untuk menulis. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu tipsnya agar kita bisa mendapatkan tulisan yang baik tanpa banyak membaca? Mungkin waktunya sudah sangat terkuras dengan mengajar dan sebagainya nih Bapak Ibu. Monggo silakan Pak Andri. Oke, baik, saya dulu ya. Mohon izin Bu Fatia ya. Jadi pertama saya sudah menyampaikan kalau membaca itu adalah bahan bakar atau bahan baku kita untuk menulis, Bapak. Namun kalau kita keterbatasan waktu, sama halnya saya dengan Ibu Fatia itu sekarang semenjak balik selesai sekolah gitu ya, malah waktu menulisnya tuh sangat jarang sekali. Buku saya dengan Ibu Fatia itu udah sampai saat ini mungkin belum terpegang-pegang, Bu. Padahal momennya sangat tepat sekali gitu ya, kalau sekarang buku itu publish. Ya, namun apa daya gitu, karena pekerjaan di kantor pun juga menuntut speed yang luar biasa. Dan tips saya Pak, mungkin Bapak perlu join dengan mahasiswa, jadi Bapak menulis bagian sedikitnya saja, dan tapi jangan mengakui hak itu adalah hak Bapak. Jadi tetap kecuali memang ada kesepakatan Bapak dengan mahasiswa, misalkan Bapak menjadi penulis pertamanya dan mahasiswa mengikhlaskan gitu ya, mengikhlaskan atau meridoi dirinya sebagai penulis kedua, Bapak sebagai penulis pertama, begitu Pak. Nah, jadi kalaupun kurang membaca itu saya pikir agak sulit Pak. Saya sulit juga menerjemahkan karena kita harus membaca dulu tulisan orang lain, idenya yang kita ambil Pak. Jadi kalaupun misalkan Ibu Ira bercerita, itu belum tentu masuk ke dalam pemikiran saya, Pak. Karena idenya berbeda, atau apa istilah kalau orang foto tuh angle-nya berbeda, gitu, sudut pandangnya, atau sisinya berbeda, begitu. Jadi saya misalkan berkaitan dengan ke tourism ergo ikoniknya, mungkin Bu Ira tourism yang lain, passion kah, misalkan kulinernya kah, nah itu agak sulit. Sehingga mau tidak mau kita membaca pada poin yang kita minati, yang kita gemari, begitu. Mungkin itu Bu Ira ya, tips dari saya untuk Bapak yang bertanya tadi, Pak Miftahul ya, Miftahul Jana. Miftahul ya, monggo Bu Fatia, ada yang mau ditambahkan? Iya, ini pertanyaan paling jujur yang saya terima selama seminar webinar. Tapi nggak apa-apa Pak Miftahul, karena juga kita sharing ya, apalagi ini kan antara kita ya. Jadi bisa nggak tipsnya nggak usah baca, tapi yang dapat tulisan yang baik begitu. Nah kalau seandainya dia bukan artikel ilmiah, mungkin bisa. Artinya mungkin ya dalam tanda kutip, karena penulis fiksi pun dia by research gitu. Kemudian orang yang bikin puisi pun mereka by research ya. Nah artinya ada sesuatu yang mereka baca. Tapi kalau untuk artikel ilmiah, saya nggak punya tipsnya untuk itu. Kenapa? Karena artikel ilmiah itu selalu meminta referensi atau rujukan. Nah, kalau referensi atau rujukan pasti kita baca. Kalau Bapak ingin tanpa membaca, tentu hasil tulisannya tidak baik, begitu. Nah, saran Pak Andri itu bisa dilakukan, tapi ingat ya, kita terkena nanti etika jika seandainya tidak dikomunikasikan dari awal. Kalau misalkan produk mahasiswa kan idealnya mahasiswa nomor 1, ya kan? Dosen pembimbing nomor 2. Tetapi ketika untuk kebutuhan KUM kan ada syarat utama di mana Bapak sebagai penulis pertama.
Nah, itu harus dikomunikasikan. Caranya adalah mensiasati, oke. Artinya kolaborasi kita, misalkan Bu Ira dan Bu Tuti dan Pak Miftahul, maka di bagian-bagian tertentu yang dibaca. Pak Miftahul adalah bagian yang interestnya di bagian ini, itu saja yang dibaca. Untuk bagian lain itu Bu Ira yang baca, yang bagian part yang lain itu Bu Tuti. Lalu dikombin jadilah sebuah artikel penelitian. Yang satu atas nama Bu Ira dengan subtema yang pertama, kemudian yang kedua atas nama Pak Miftahul, tapi temanya yang kedua gitu. Jadi ada berbagi cara. Tipsnya begitu lagi mensiasatinya, tapi tetap ada jatah untuk membaca. Gitu, Mbak Ira. Pertanyaan berikutnya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Ibu. Sejauh mana problem secara etis bisa diangkat menjadi sebuah jurnal? Ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Solihin. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Andri. Jadi bagaimana sebuah masalah secara etis nanti bisa diangkat menjadi sebuah artikel di jurnal. Jadi bagaimana caranya begitu Pak Solihin? Artinya Bapak tetap harus mengemas masalah itu supaya dia menarik dan ada idenya. Jadi ide kebaruannya itu seperti tadi ya Pak Solihin. Ini pertama adalah kasusnya kasus lama, tapi Pak Solihin punya ide baru. Nah itu jadilah sesuatu yang menarik. Artinya kita di jurnal internasional nggak lagi misalkan pengaruh ini terhadap ini begitu. Sementara itu sudah dibahas gitu ya. Pengaruh kinerja terhadap kinerja karyawan terhadap peningkatan karir misalkan itu sudah dibahas. Tapi seandainya Bapak menambah kontribusi satu hal lagi, jadi pengaruh misalkan catatan-catatan not kecil misalnya, ini saya mengandai-andai aja yang belum pernah dibahas orang dimasukkan ke kontribusi itu boleh. Jadi itu namanya hibrid Pak Solihin. Jadi si A dan si B sudah membahas, Bapak masuk di tengahnya boleh. Atau menggabungkan ketiga-tiganya, yang lain sudah digabungkan ketiga-tiganya, diterapkan di Belitung di tempat Pak Andri, tapi Pak Solihin ingin menerapkan di Padang misalkan di tempat saya, tapi menambahkan kontribusi sedikit lagi yaitu nuansa lokal Padang. Nah gitu ya. Jadi mensiasatinya seperti itu supaya kemasan artikelnya itu tetap ada unsur menarik dan barunya. Karena kan target kita tadi jurnal internasional bereputasi kan sesuai dengan harapan pimpinan STI Yapan gitu. Tapi kalau sekedar untuk publish di jurnal-jurnal yang biasa gitu di Indonesia yang nggak terakreditasi ya boleh umum dan sudah banyak yang membahas. Tapi kalau untuk yang bereputasi kita harus menjual kontribusi kebaruannya itu tadi. Berbagai cara kebaruan bisa kita olah. Begitu Bu Ira. Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Solihin ya. Sejauh mana problem bisa diangkat menjadi sebuah jurnal begitu ya. Artinya mungkin ini untuk di latar belakang Pak ya, latar belakang penelitian atau latar belakang penulisan. Nah, tadi sudah disampaikan Pak bahwa ada yang kita buat untuk menjadi dasar penulisan, bisa dari teoritisnya, bisa dari gap penelitian, atau fenomena Pak. Jadi fenomena ini, mungkin problem ini saya asumsikan fenomena ini kita sesuaikan Pak dengan teori, misalkan fenomena kedisiplinan dosen misalkan dalam masuk ke ruangan. Sementara secara teoritis, disiplin itu adalah poin paling tinggi. Nah, itu dasarnya kita untuk menulis bahwa kita menemukan berdasarkan observasi, kita menemukan terjadinya gap gitu ya. Gap ataupun fenomena yang tidak sesuai ataupun tidak katakanlah tidak sesuai dengan teoritis, sehingga kita mencarilah sumber-sumber lain untuk memperkuat dasar dari pendahuluan kita ini berkaitan dengan problem tadi, berkaitan dengan fenomena yang kita amati. Nah, misalkan kalau tadi diceritakan problem di Belitung, misalkan itu problem pariwisatanya adalah transportasi. Sementara di Padang itu problemnya bukan transportasi, namun karena syariahnya. Di Aceh juga demikian, sama. Hanya dengan Padang itu syariahnya.
sehingga kita mencarilah menghibrid gitu menjadi jalan tengah. Apa sih yang bisa menjembatani peningkatan kunjungan wisata ke Padang? Kemudian bagaimana sih bisa mengatasi peningkatan kunjungan wisata ke Belitung, sementara problemnya ataupun fenomenanya yang terjadi adalah transportasi, sementara di Padang itu atau di Aceh berkaitan dengan syariahnya misalkan. Nah itu Pak, kira-kira begitu Pak. Itu ya bisa diangkat, namun kita sesuaikan dengan kajian teori yang ada Pak. Tetap karena ini adalah artikel ilmiah, sehingga kajian teori ilmiahnya juga memang harus dimasukkan Pak. Itu Bu Ira dan Pak Ahmad Solihin. Oke. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, apa yang menjadi tolak ukur jurnal berprestasi yang berhasil, jurnal bereputasi yang berhasil itu? Ini dari Pak Rifki. Saya lanjutkan, ini dari Pak Iwan lagi, Iwan Purwadi. Apakah Bapak Andri dan juga Bu Fatia bersedia membantu kami dalam mereview penelitian kami, Bapak? Monggo silakan. Oke, baik ya. Tolak ukur jurnal bereputasi ya. Kalau jurnal bereputasi ini sebetulnya sudah ditetapkan oleh tim penilai akademik ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi misalkan di Indonesia itu sudah ada Sinta 6, Sinta 5, hingga Sinta 1 begitu ya, itu yang dikategorikan mereka adalah jurnal bereputasi. Kemudian ada lagi jurnal internasional yang tadi di slide saya sudah saya gambarkan, ada DWAJ, kemudian ada Scopus, Science begitu. Pada prinsipnya ini pengalaman pribadi saya yang tidak usah diikuti. Jadi kalau publish di jurnal, carilah jurnal yang bersedia memberikan hasil review. Jadi kita mengirim submit begitu, tapi mereka membalasnya dengan hasil tolong direview, ini kurang baik, ini kurang pas, ini kurang pas. Nah, jadi pilihlah jurnal-jurnal yang tidak jalan tol begitu, yang langsung publish. Namun carilah jurnal-jurnal yang mengikuti prosedur ya, mengikuti reviewer, review dan sebagainya. Kemudian apalagi tadi, apakah bersedia membantu mereview penelitian? Oke. Baik. Ya. Apa penelitian partikel nih Bu? Mereview penelitian kami. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau penelitian pada prinsipnya kita bersedia saja Bapak Ibu ya, karena Bu Fatia itu sudah punya sertifikat penelitian dari Dikti ya. Dari Dikti, saya pun juga sudah dapat dari Dikti, sehingga kalau ditanya kesediaannya untuk membantu mereview, ya sebetulnya wajib ya, karena kita sama-sama menuju lah ya, jadi cita-cita kita semua pasti sama lah ya, untuk menjadi guru besar begitu ya, dan kita saling membantu. Namun kalau suruh mengerjakan ya tidak sanggup, karena pekerjaan yang ada di kita pun nggak habis-habis sebetulnya. Begitu. Jadi kalau ditanya kesediaannya untuk mereview, insya Allah kita bersedia Bapak Ibu, namun kalau untuk membantu penulisan itu secara etik juga tidak dibolehkan, dan itu juga tidak baik sebetulnya. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Silakan Bu Ira. Monggo Ibu Fatia, ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Ira. Jadi kalau untuk pertanyaan bersedia, insya Allah kalau untuk mereview penelitian ya. Kemudian Bapak dan Ibu tadi menjadi tolak ukur bereputasi yang berhasil itu, kalau jurnal bereputasi kan sudah ada tolak ukurnya ya Pak Rifki ya, berdasarkan skema GOAT, dicek itu impact-nya berapa, skopusnya bagaimana. Tapi apa tolak ukur kita berhasil mensubmit gitu untuk atau accepted di jurnal bereputasi, itu tadi pertama manuskripnya harus baik dulu, jadi strong manuskrip gitu ya. Kemudian perbaikannya nanti tidak akan terlalu lama. Kemudian yang terakhir adalah kita harus siap mental untuk memperbaiki. Jadi jangan setelah ditolak kemudian diminta revisi, malah nggak direvisi-revisi sama sekali begitu. Jadi hasil pekerjaan kita yang sudah kita mulai tidak kita akhiri dengan baik. Begitu. Oke.
pertanyaan terakhir nih Pak Andri dan juga Bu Fatia, bagaimana strategi untuk bisa masuk ke jurnal Q1 di Scopus? Ini pertanyaan dari Bapak Agus Budi. Baik, nanti ditambahkan oleh Pak Andri. Jadi bagaimana cara tipsnya supaya tembus Q1? Saya juga baru 1 kali ya untuk tembus Q1 ini. Tipsnya adalah pertama kita harus strong manuscript. Sekali lagi saya ulang itu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang kita jual begitu. Jadi ketika nanti reviewer bertanya kelemahannya ini pun kita sudah punya alasan, kita sudah punya background. Ada reviewer itu nggak harus kita langsung terima semuanya asal punya alasan. Sekali lagi itu ya. Terus yang kedua adalah jurnalnya tepat. Ada Q1 tapi dia tidak tepat dengan artikel kita, bisa jadi ditolak bukan karena artikelnya tidak baik, tetapi rumahnya yang tidak tepat. Jadi pemilihannya, jadi memang harus memilih jurnal yang tepat sesuai dengan jenis artikel kita dan isinya. Nah, jenis artikel itu yang saya bahas pertama. Misalkan Bapak Ibu isinya hanya teori, maka tidak tepat itu dimasukkan ke jurnal aplikasi. Karena jurnal aplikasi dia pasti membutuhkan penerapan. Penerapan itu selalu minta perbandingan. Kalau kita menganggap bahwa ini baik, dia akan bilang sejauh mana baik, apa alat ukur baiknya, maka kita harus compare dengan metode lain. Itu jika jurnalnya adalah jurnal aplikasi. Jadi jurnal teori maka tidak membutuhkan aplikasi. Kalau pada jurnal yang artikelnya membahas teori, kalau Bapak Ibu memasukkan artikel Bapak Ibunya terapan, itu akan ditolak. Kenapa? Karena mereka nggak suka aplikasi-aplikasi itu, tapi lebih kepada ilmu-ilmu murni, apa teori-teori pengembangan sehingga menemukan teori baru. Yang strategi itu dipakai semua, saran-saran dari kami berdasarkan lapangan, saya dan Pak Andri begitu, insya Allah bisa. Kenapa bisa? Seperti judul slide saya tadi yang pertama, saya pemula bisa tembus Q1. Bapak Ibu juga pasti bisa. Oke, Bu Ira. Oke, baik ya, saya lanjutkan Bu Fatia. Jadi kalau ditanya bagaimana strateginya, kalau submit saya pernah, namun belum pernah publish Pak. Jadi strateginya apa? Yaitu tadi ikuti aja guideline yang mereka berikan, dan yang pasti ada kebaruan. Nggak mungkin nggak ada kebaruan untuk di jurnal Q1 maupun Q2. Semua ada kebaruan, begitu. Jadi ikut saja guideline-nya dan banyak-banyak bersabar Pak. Jadi kalau menulis artikel seperti yang diceritakan tadi itu, kalau kita laki-laki ini seperti kita mencari jodoh Pak. Masih bersabar begitu ya. Masih bersabar mencari rinci begitu ya. Mencari kesukaannya apa sih begitu ya. Sama dengan mencari jurnal pun kita harus pelan-pelan mencarinya. Apa skupnya begitu ya. Di mana celahnya kita bisa masuk. Di mana bagian apa yang kita membuat mereka tertarik dengan tulisan kita. Nah, kira-kira gitu Pak, bagaimana supaya strategi kita bisa publish ya di jurnal Q1. Namun saya pribadi pun belum pernah publish Pak, hanya submit saya bisa Pak, kan nggak sabar, terlalu lama menunggu Pak. Jadi daripada digantung, mendingan saya mencari yang lain saja, begitu. Mungkin itu Bu Ira jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Andri dan juga Bu Fatia atas waktunya dan juga pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya sebagai moderator pada acara webinar pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Tuti Winarsi selaku pembawa acara pada hari ini.